Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junus Cahya, NIM 120370097 dari Prodi Teknik Pertambangan, TPB 14B. Di sini saya akan mempresentasikan program yang saya buat untuk memenuhi tugas besar PKS 2. Di sini saya membuat dua program. Program pertama saya mengambil di bidang kimia, yaitu untuk menghitung molalitas dan molaritas. Kemudian di program yang kedua saya mengambil di bidang fisika, eh, itu untuk menghitung kecepatan benda, gerak waktu benda, dan jarak tempuh. Latar belakang saya mengambil permasalahan ini karena untuk mempermudah pengguna, uh, untuk lebih mudah menghitung molalitas, molaritas, dan juga kecepatan waktu dan jarak tempuh. Baiklah, flowchart program pertama yaitu menghitung molalitas dan molaritas. Nah, di sini pertama, seperti biasa, kita mendeklarasikan dulu string F, integer Z, real array N maksimal 100, M maksimal 100, MR maksimal 100, dan real jum. Kemudian nanti akan ada output, mencari molaritas dan molalitas. Nah, nanti pengguna akan disuruh menginputkan nilai Z, maksudnya berapa banyak percobaannya. Nanti setelah itu, pengguna akan mendapatkan output kembali, yaitu silakan pilih variabel untuk melanjutkan. Maksudnya itu disuruh milih M atau huruf M atau N. Nah, di sini nanti akan ada keterangan lagi kalau MR itu massa molekul relatif, M itu massa, dan N itu mol. Nah, habis itu pengguna akan disuruh menginputkan F. Maksudnya itu menginputkan variabel yang akan dihitung itu apa, mau M atau N. Nah, kalau misal pengguna mau menginputkan nilai M, maka akan beralih ke percabangan ini, percabangan. Kemudian setelah itu akan ada perulangan. Nah, perulangan di sini nanti akan ada output percobaan. Kemudian akan ada output inputkan nilai. Nah, yang diinputkan nilainya ini nilai N dan juga nilai MR. Nah, nanti habis itu bakal secara otomatis masuk ke rumus ini, N dibagi MR. Nah, nanti akan ada hasilnya. Nah, kalau misalkan di awal tadi di percobaan pertama tadi, misal pengguna tadi milih huruf N. Nah, nanti dia bakal ke percabangan juga. Nanti akan ada output percobaan, inputkan nilai, terus nanti pengguna itu disuruh menginputkan nilai M dan nilai MR. Nah, nanti setelah itu disuruh, maksudnya akan secara otomatis terbagi, maksudnya masuk ke dalam rumus ini, yaitu M dibagi MR. Nah, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Nah, kemudian saya beralih ke C++-nya. Di sini seperti biasa, pertama-tama kita mendeklarasikan pagar include stream, using space std, kemudian in main, string f, integer z. Nah, kemudian di sini saya mendeklarasikan array, ya, float n maksimal 100, m 100, mr 100, float jum sama dengan 0. Kemudian nanti akan ada cout, mencari molaritas dan molalitas. Nah, nanti akan ada cout lagi, ditanya banyak percobaannya. Nah, nanti silakan nanti pengguna kan disuruh menginputkan nilai Z. Nah, nanti misal kita nulis nilai 1 nih. Nah, nanti dia bakal satu kali aja percobaannya gitu. Nah, nanti habis itu tuh kan ada cout lagi, silakan pilih variabel untuk melanjutkan, mau M atau N. Nah, di sini juga nanti bakal ada cout lagi kalau MR itu MR itu massa molekul relatif, M itu massa, dan N itu mol. Nah, habis itu nanti ada cout lagi variabel yang akan dihitung. Nah, itu tuh maksudnya mau M atau N tadi. Nah, iya. Habis itu di sini saya menggunakan percabangan if. Nah,
Di sini kemudian saya menggunakan pengulangan for, yaitu nanti bakal ada cout percobaan, terus inputkan nilai. Nah, nilai yang diinputkan itu mau M atau nilai yang diinputkan itu adalah nilai M dan juga nilai MR. Nanti bakal secara otomatis dimasukkan dalam rumus itu, yaitu M dibagi MR itu. Nah, habis itu nanti bakal ada tuh hasilnya. Nah, habis itu saya juga menggunakan percabangan else if. Nah, setelah itu saya menggunakan pengulangan for. Nah, habis itu nanti bakal ada cout percobaan, inputkan nilai, terus juga nanti disuruh dimasukin nilai N sama MR. Nah, nanti bakal dimasukin secara otomatis ke rumus yang ada di situ, yaitu jum sama dengan N dibagi MR. Nah, nanti bakal ada cout hasil sama dengan hasilnya tadi. Kemudian program telah selesai. Terima kasih. Kemudian kita akan menuju kerannya. Nah, di sini kan ada tuh tulisan kalau mencari molaritas dan molalitas. Nah, di situ ada tulisan banyaknya percobaan yang kita pilih adalah 1. Nah, contoh, kita akan memilih menghitung N. Nah, kita menginputkan nilai M sebesar 21 dan nilai MR sebesar 3. Maka yang akan dihasilkan nilai 7. Seperti itu. Baiklah, untuk program kedua ini flowchart-nya. Di sini kita mendeklarasikan integer N, string pilihan. Kemudian output, masukkan jumlah dan rumus. Nah, rumusnya ini adalah S sama dengan V dikali T. Nah, kemudian nanti akan ada output lagi. Contoh, kemudian akan ada output lagi. Contohnya itu tadi lanjutannya 1S jika ingin mencari satu rumus jarak. Kemudian nanti pengguna akan disuruh menginputkan nilai N. Nah, di sini dideklarasikan kembali S dalam kurung N, V dalam kurung N dalam kurung N. Maksudnya nanti kalau kita udah kita mau nyari, misal kita mau nyari kecepatan benda, kan itu kan V ya. Nah, nanti kita nulisnya kan jika ingin mencari satu rumus jarak. Nah, di sini nanti kita masukin 1 V. Nanti kita yang bakal dicari adalah nilai dari kecepatan tersebut. Kalau mau waktu ya nanti 1 T gitu. Kalau mau jarak ya 1 S. Nah, nanti kalau misal kita di sini ada percabangan. Kalau selain S atau huruf V, misal kita pilih huruf T di situ, nanti akan ada percabangan lagi. Kalau kita milih T, nanti ada percabangan lagi nih. Nah, di percabangan T ini akan ada perulangan. Nah, di sini nanti akan ada output input jarak tempuh benda ke. Nah, di situ nanti kita input tuh nilai nilai S-nya berapa. Terus juga di bawahnya nanti ada output lagi. Disuruh menginputkan kecepatan gerak benda itu ada berapa, ya nilai V-nya itu berapa maksudnya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada hasilnya. Nanti di situ bakal masukin rumus ini, S dibagi V. Kemudian kalau kita misal tadi pilih V, dia bakal ada percabangan, kemudian akan ada output input jarak tempuh benda ke, kemudian kita menginputkan nilai S. Kemudian bawahnya itu untuk menginputkan waktu atau T. Nah, nanti bakal dimasukkan ke rumusnya sendiri, yaitu V sama dengan S dibagi T. Kemudian, jika di awal percabangan tadi kita memilih huruf S, maka dia akan langsung ke perulangan. Nanti akan ada output input kecepatan benda ke. Nah, nanti kita disuruh menginputkan nilai V dan nilai T tersebut. Nanti bakal otomatis masuk ke rumus ini, S sama dengan V dikali T.
Nah, setelah itu nanti dia bakal, setelah semua itu selesai, nanti dia bakalan ke apa namanya ini, perulangan. Nah, di sini di perulangan kali ini dia bakal eh, apa ya namanya? Pokoknya ini kayak memberitahu hasilnya berapa. Nah, di sini di percobaan pertama kalau S dia bakal apa memberitahu kalau jarak tempuh benda ke satu misal. Kan misal tadi di awal kita menuliskan apa eh, empat benda itu yang ditempuh. Nah, jadi jaraknya itu jarak benda pertamanya sekian, jarak benda keduanya sekian, jarak benda ketiganya sekian kayak gitu. Begitu juga kalau kita misal milih V, ya nanti kayak gitu juga. Nanti bakal ada kecepatan benda ke satunya berapa, keduanya berapa, ketiganya berapa, keempatnya berapa. Nah, terus kalau kita misal apa namanya milih huruf T, apa mau nyari nilai T maksudnya. Nah, nanti dia juga bakal sama kayak tadi, kayak waktu bergerak benda ke satu itu berapa, benda kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Itu selesai. Kemudian, nah di sini kita beralih ke kita beralih ke C++-nya. Baiklah, program kedua ini saya mengambil bidang fisika. Nah, program ini saya buat untuk mencari kecepatan, waktu, dan jarak. Di sini saya menggunakan variabel n, pilihan, kemudian float s maksimal n, cn, dan tn. Nah, nanti akan ada cout, program mencari jarak, kecepatan, waktu. Nah, nanti cout lagi jika ingin mencari A jarak, B kecepatan, sama C waktu. Nah, nanti kita disuruh milih mau pilih S, P atau B. Kemudian nanti kita menginputkan pilihannya. Kemudian ada cout, masukkan berapa kali percobaan. Kemudian nanti kita menginputkan nilai N, maksudnya berapa kali mau ada percobaan itu. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if. Kemudian saya menggunakan pengulangan for. Nah, di sini nanti ada cout untuk menginputkan kecepatan benda dan waktu gerak benda tersebut. Kemudian saya menggunakan percabangan else if. Nah, di sini saya menggunakan pengulangan for. Nah, nanti kita disuruh menginputkan jarak tempuh dan juga waktu tempuhnya. Kemudian saya menggunakan percabangan else if lagi. Kemudian pengulangan for lagi untuk menginputkan jarak tempuh dan kecepatan gerak. Nah, kemudian saya menggunakan pengulangan for. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if dengan nanti ada cout jarak tempuh benda ke. Nah, nanti di sana akan ada hasilnya. Kemudian saya juga menggunakan percabangan ini else if. Nah, nanti kecepatan benda itu ada berapa juga kalau dari situ. Begitu juga sampai selanjutnya yaitu percobaan else if lagi, nanti waktu bergeraknya. Sekarang coba di run ya. Nah, di sini ada program mencari jarak, kecepatan atau waktu. Jika mencari A jarak, dan S kecepatan B, kalau kita mau jadi kecepatan, ini kita tulis B. Oke. Misal kita mau masukkan berapa kecepatan, kita masukkan 2. Ya. Nah, misal jarak tempuh benda ke satu 10 ya. Kemudian waktu gerak bendanya misal 15. Nah, kemudian jarak tempuh benda kedua itu 30. Waktu gerak bendanya 10. Nah, di sini nanti akan ada kecepatan benda ke satunya 1,333, kemudian kecepatan benda keduanya ada 3. Sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.